Halo teman-teman. Berbicara tentang definisi komunikasi, sebenarnya tidak ada definisi yang tunggal. Jadi, komunikasi ini sangat luas. Human Communication Theory mengatakan bahwa ada 126 definisi tentang komunikasi. Banyak definisi tentang komunikasi ini menunjukkan betapa luasnya dan beragamnya pengertian dari komunikasi. Yang pertama ada Everett M. Rogers, seorang pakar psikologi pedesaan di Amerika. Nah, dia menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih. Yang kedua ada DeLaurenz Kincaid. Dia mengatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba saling pengertian yang mendalam. Kemudian yang ketiga ada Walter Hedgeman mengatakan bahwa komunikasi adalah ajaran tentang pernyataan umum mengenai isi kesadaran yang aktual. Yang keempat ada Adi Negoro. Dia mendefinisikan komunikasi ini sebagai ilmu pernyataan antar manusia yang bersifat umum dan aktual. Yang kelima ada Wilbur Schramm. Jadi, jika kita mengadakan komunikasi dengan sesuatu pihak, maka kita lalu menyatakan gagasan kita untuk memperoleh commonness dengan pihak lain mengenai suatu objek tertentu. Kemudian kita beralih kepada unsur-unsur komunikasi. Yang pertama ada sender. Sender itu komunikator yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Nah, yang kedua ada encoding. Jadi, encoding itu proses pengalihan pikiran, ide, dan gagasan seseorang ke dalam bentuk lambang yang mengandung arti yang dapat dimengerti oleh orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada message atau pesan. Jadi, message ini adalah serangkaian lambang-lambang yang disusun dan dipilih secara sengaja oleh komunikator atau sumber dan mempunyai makna bagi pelaku komunikasi. Kemudian yang keempat ada media. Media ini tentu saja saluran komunikasi atau tempat berlalunya pesan dari sumber atau komunikator kepada komunikan. Kemudian yang kelima ada decoding, di mana komunikan menetapkan makna atau menginterpretasikan lambang-lambang yang dipilih dalam bentuk pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada dirinya. Kemudian ada receiver. Jadi di sini komunikan yang menerima pesan dari komunikator. Yang ketujuh ada efek. Itu seperangkat reaksi dari komunikan ketika dia menerima pesan komunikasi dari komunikator. Yang kedelapan ada feedback, yaitu umpan balik atau tanggapan komunikan ketika dia mendapatkan pesan dari komunikator yang dikirim kembali kepada komunikator. Nah, kemudian yang 9 itu ada noise. Noise itu gangguan dari proses komunikasi yang tidak direncanakan yang mengganggu pesan sehingga membuat perbedaan makna pesan dari komunikator. Nah, sekarang kita beralih kepada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, komunikasi tertulis, yaitu mengirim pesan teks, email, atau surat, atau catatan. Kemudian yang ketiga ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan fisik untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang keempat ada komunikasi visual. Komunikasi visual ini melibatkan penggunaan gambar, grafik, dan media visual untuk berkomunikasi. Kemudian yang kelima ada komunikasi media sosial. Di komunikasi media sosial ini sudah jelas bahwa kita berinteraksi dengan yang lainnya itu menggunakan media sosial. Kemudian selanjutnya ada komunikasi keluarga. Dalam komunikasi keluarga ini berbicara dan berinteraksi dengan anggota keluarga. Kemudian selanjutnya ada komunikasi pekerjaan. Berkomunikasi dengan rekan kerja, atasan, atau klien dalam konteks pekerjaan. Yang kedelapan ada komunikasi publik. Dalam komunikasi publik ini sudah jelas kita berbicara di depan banyak orang. Dan yang kesembilan ada komunikasi interpersonal. Ini berinteraksi satu-satu dengan individu lain dalam berbagai situasi. Yang ke-10 ada komunikasi intrapribadi. Komunikasi intrapribadi ini merupakan komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, itu tadi penjelasan tentang definisi-definisi komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan juga komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.